Bapak Ibu, pada acara sosialisasi hari ini, kita akan membahas terkait pendaftaran DTKS yang akan dilaksanakan di tahun 2023 ini. Agenda kita yang pertama, yaitu arahan dari Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premila Sari. Kemudian akan dilanjutkan paparan dari Kepala Pusdatin Kesos, Ibu Rani Nurani. Dan terakhir, dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator, Mbak Aliana Hara. Masuk ke acara yang pertama, kami persilahkan kepada Ibu Premila Sari selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta untuk membuka acara sekaligus memberikan arahan. Kepada Ibu Premi dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar jelas ya, mudah-mudahan. Yang saya hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, para Wali Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Bupati Administrasi Kepulauan Seribu atau yang mewakili, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, Biro Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi DKI Jakarta, Kepala Pusdatin Kesos Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Kepala Bidang PKS PFM Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, para kepala suku jajaran dari Dinas Sosial yang saya hormati juga para camat, para lurah, kepala UKT, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, para satpol kecamatan, para kasatpol pendidikan, dan para petugas pendamsos. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua menghadiri undangan kami, di mana kita akan melakukan sosialisasi pendaftaran DTKS bagi warga miskin yang bersumber data P3KE, penerima KJP Plus, KJMU tahap 1 dan stunting tahun 2023. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan memulai sesuatu sebenarnya merupakan hal yang baru di Dinas Sosial. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah kita sama-sama beberapa tahun lalu kita melakukan pendaftaran DTKS secara aktif di tahun 2022, di mana waktu itu kita membuka pendaftaran kepada warga masyarakat melalui sistem online DTKS dan juga secara offline. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat pendaftaran aktif di 2022 ini, yang lalu kita mendapatkan penduduk DKI Jakarta sebesar 5,2 juta jiwa yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Kemudian di bulan Juni 2022 kita melakukan musyawarah kelurahan kembali untuk melihat dari 5,2 juta penduduk DKI Jakarta yang terdaftar di DTKS, apakah mereka status taraf kehidupannya meningkat sehingga tidak perlu mendapatkan bantuan sosial gitu ya. Nah, dari 5,2 juta itu berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang dilakukan oleh para lurah, terima kasih para lurah, para wali kota dan dari camat dan jajaran yang lainnya yang telah mendukung pasangan tersebut, ada 1,1 juta jiwa penduduk yang sudah kita lakukan penidaklayakan gitu, karena memang ternyata mereka memiliki mobil, mereka memiliki NJOP di atas 1 miliar, mereka sudah meninggal, mereka tidak ditemukan alamatnya, mereka sudah pindah keluar dari DKI Jakarta, itu ada kurang lebih 1,1 juta jiwa. Nah, sehingga tersisalah angka 3,3 jutaan gitu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di tahun 2023 saat ini kita sedang melakukan pengetatan data sasaran kembali gitu ya. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga sedang melakukan pemadanan di Bapeda data terintegrasi mulai dari data DTKS, data P3KE, dan data Carik Jakarta. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, di bulan Januari Dinas Pendidikan bersurat kepada Dinas Sosial gitu ya, untuk melakukan pemadanan data antara penerima KJP dan KJMU existing dengan data DTKS, karena memang kebijakan dari peraturan gubernur tentang KJP dan KJMU yang lalu itu memang kan sifatnya tematik ya, sehingga tidak semua terdaftar di DTKS. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemadanan data, nanti dari Bukapus yang akan menjelaskan berapa jumlahnya gitu ya, dari data penerima KJP dan KJMU existing, kemarin terima kasih kita sudah lakukan musyawarah kelurahan gitu ya. Nah,
ternyata dari hasil musyawarah kelurahan ada data penerima KJP dan KJMU yang belum terdaftar di DTKS, tapi dia penerima KJP KJMU gitu ya. Dan berdasarkan hasil musyawarah kelurahan yang dilakukan oleh para lurah dan camat, ternyata memang beberapa penerima KJP dan KJMU yang tidak terdaftar di DTKS itu memang layak untuk didaftarkan ke dalam DTKS. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadi KJP dan KJMU existing yang tidak terdaftar di DTKS. Nah, kemudian yang kedua, Dinas Sosial juga mendapatkan data dari Dinas Kesehatan, yaitu para balita stunting gitu ya. Nah, dari di tanggal 20 Juli, Dinas Sosial akan melakukan pendaftaran pasif bagi warga DKI Jakarta yang ada tiga kategori pensasaran. Yang pertama yaitu data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim P3KE. Jadi data P3KE ini adalah data yang berada pada desil 1, persentil 1 sampai dengan 5, dia tidak ada di DTKS gitu. Jadi sehingga orang-orang ini perlu kita daftarkan karena nanti dia harus mendapatkan intervensi terhadap perlindungan jaminan sosial. Sehingga kita harus melakukan pendaftaran mereka-mereka yang terdaftar yang ada di data P3KE persentil 1 sampai 5 di desil 1. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu penerima program KJP Plus dan KJMU tahap 1 tahun 2023. Jadi Bapak Ibu semua perlu saya sampaikan bahwa di bulan Januari Dinas Pendidikan bersurat kepada Dinas Sosial untuk meminta para penerima KJP dan KJMU yang penerima existing dipadankan dengan data DTKS gitu ya. Dan kemarin sudah kita lakukan musyawarah kelurahan, mereka-mereka yang tidak terdaftar di DTKS apakah benar-benar layak untuk menerima KJP dan KJMU. Nah, di sana kemudian berdasarkan arahan dari Pak Inspektur dan juga sekaligus PLT dari Kepala Dinas Pendidikan, maka seluruh penerima KJP dan KJMU ini adalah mereka semua yang terdaftar di DTKS gitu ya, karena memang ini menindaklanjuti dari surat KPK RI tahun 2020 nomor 2 yang menyatakan bahwa seluruh penerima bantuan sosial itu harus terdaftar di DTKS. Jadi Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial akan melakukan pendaftaran para penerima program KJP Plus dan KJMU non DTKS yang kemarin sudah dimusyawarah kelurahan untuk didaftarkan, untuk kita akan lakukan pengecekan di lapangan. Kemudian yang ketiga yaitu data stunting bagi balita stunting. Datanya ini kami di bulan November Dinas Kesehatan bersurat kepada Dinas Sosial melapor untuk melakukan pemadanan balita stunting apakah terdaftar keluarganya di DTKS atau tidak. Nah, 3 data pensasaran inilah yang akan kita lakukan pendaftaran pasif. Jadi tahun ini tidak ada mekanisme pendaftaran aktif, yaitu warga ingin mendaftar di DTKS itu tidak ada. Kita tidak membuka dari Dinas Sosial, tetapi Dinas Sosial akan melakukan pendaftaran pasif untuk data DTKS. Nah, nanti mekanisme seperti apa akan dijelaskan oleh Ibu Kapus Datin, tetapi intinya dimulai tanggal 20 petugas kami akan turun ke lapangan untuk melakukan perivali di lapangan. Apakah benar orang ini memang berhak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial? Apakah benar mereka-mereka ini yang tadi 3 program ini mereka menjadi data terpadu kesejahteraan sosial yang dianggap sebagai pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa data DTKS ini dianggap sebagai data orang-orang pemerlu layanan kesejahteraan sosial. Nah, ini juga menjadi basis dasar bahwa seluruh penerima bansos ini harus berbasis data DTKS. Nah, nanti mekanismenya kami para pendamping akan memohon bantuan para lurah dan jajaran di wilayah Pak RT, Pak RW, Dasawisma, dan juga PKK begitu ya, untuk sama-sama kita melakukan perivali dan juga melakukan perivali apakah orang-orang ini memang masuk dalam kategori pemerlu layanan kesejahteraan sosial, karena memang kita punya indikator juga dari Kementerian Sosial. Nah, perivali ke lapangan ini akan dibuktikan dengan kami membutuhkan beberapa formulir yang nanti akan disahkan oleh berita acara oleh Pak RT, artinya bahwa pendamsos kami memang benar-benar turun ke lapangan untuk mengecek apakah benar warga itu ada tinggal di daerah tersebut, apakah benar warga tersebut tidak punya rumah NJOP di atas 1 miliar, apakah benar warga tersebut tidak punya mobil, apakah warga tersebut memang benar-benar warga yang miskin seperti itu gitu ya. Nanti kita akan lakukan perivali ke lapangan.
eh, saya menindaklanjuti tentunya juga arahan dari Wakil Ketua KPK RI yang menyatakan bahwa bansos itu harus tepat sasaran, sehingga kami akan melakukan pentepatan data sasaran penerima bansos itu. Ini adalah salah satu bentuk dari bukti bahwa kami akan melakukan data yang tepat sasaran. Nanti mekanisme bagaimana pendaftarannya tersebut akan disampaikan oleh Ibu Kapus. Nah, setelah kami melakukan turun ke lapangan, melakukan perivali di lapangan, door to door, maka setelah itu kami akan melakukan pengolahan data lagi. Pengolahan data, baru setelah kami lakukan pengolahan data, baru nanti selanjutnya Dinas Sosial yang akan mendaftarkan kepada aplikasi SIKNG Kementerian Sosial. Setelah itu baru nanti Kementerian Sosial akan melakukan perivali lagi, dan selanjutnya penetapannya nanti akan ditetapkan oleh Kemensos. Jadi ini juga yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu kepada warganya, bahwa apa yang didaftarkan dalam 6NG itu nanti tidak serta-merta dia terdaftar di DTKS, karena nanti ada proses tahapan kembali yang akan dilakukan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemensos, untuk mendapatkan pengesahan dari Ibu Menteri Sosial. Setelah nanti baru mendapatkan pengesahan dari Ibu Menteri Sosial, dari Kementerian Sosial, maka barulah orang itu bisa disampaikan apakah dia terdaftar di DTKS atau tidak, seperti itu. Jadi pada kesempatan saat hari ini saya mohon kepada jajaran mulai dari perangkat daerah tingkat provinsi, kemudian perangkat daerah tingkat kota, termasuk juga jajaran dari wilayah, para wali kota, camat dan lurah, Bupati Pulau Seribu, UKT 1 Pulau Seribu, dan juga seluruh jajaran Dinas Sosial, mari bersama-sama kita melakukan perivali, membantu kami untuk melakukan perivali di lapangan supaya data penerima bansos ini tepat sasaran. Karena memang kalau besaran jumlah penerima anggaran untuk bansos ini cukup sangat besar di Provinsi DKI Jakarta. Bukan hanya di Dinas Sosial, tetapi juga perangkat daerah yang lain kan juga banyak melakukan pemberian jaring pengaman sosial seperti subsidi pangan yang dilakukan oleh DKPKP, Dinas Pendidikan, KJP dan KJMU, kemudian juga subsidi yang lainnya gitu. Jadi dengan data yang tepat sasaran, maka diharapkan kita juga bisa memberi mengentaskan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Saya rasa itu saja. Nanti kita akan buka forum tanya jawab. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami dalam pelaksanaan pendaftaran pasif DTKS. Mungkin nanti ada pertanyaan gini. Berarti orang-orang jadi gini ya, namanya ini udah ada di Dinsos gitu. Jadi ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Ibu Premi Lasari. Yang saya hormati para kepala perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati di sini ada Kepala Bidang PKS Dinas Sosial. Yang saya hormati ada Kasudin Sosial 5 wilayah kota atau yang mewakili, Kepala UKT 1 atau yang mewakili, para Kasatpol Sosial Kecamatan, para Kasatpol Pendidikan di Kecamatan, sama Lurah atau yang mewakili Provinsi DKI Jakarta, petugas pendansos Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, seizin Kepala Dinas, saya akan menyampaikan terkait sosialisasi pendaftaran DTKS bagi warga miskin yang bersumber dari data P3KE, data penerima KJP plus KJMU tahap 1, dan juga data stunting tahun 2023. Saya sampaikan di sini dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan pendaftaran DTKS bagi warga miskin. Yang pertama adalah Undang-Undang 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, di mana penetapan DTKS adalah kewenangan dari Kementerian Sosial dan daerah, dalam hal ini Dinas Sosial, memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemutakhiran data. Berikutnya adalah Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Yang berikutnya lagi ada Keputusan Gubernur nomor 1250 tahun 2020 tentang variabel khas daerah, ada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang kriteria fakir miskin, Pergub nomor 17 tahun 2019 tentang pengelolaan data fakir miskin dan orang tidak mampu, dan ada Instruksi Gubernur nomor 34 tahun 2022 tentang percepatan penanganan kemiskinan ekstrim, di mana intervensi di
Dinas sosial di sini adalah mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui program pelindungan sosial universal. Berikutnya lagi terkait kriteria fakir miskin yang memang kita tahu ada keputusan Menteri Sosial terbaru nomor 262 tahun 2022, ada 8 kriteria fakir miskin yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, tidak memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari. Dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh atau tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjut. Yang kedua, ada kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja. Yang ketiga, pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam 1 tahun. 4, pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran. Yang kelima, tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 tahun terakhir. Keenam, tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester umbia atau seng. Yang 7, tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas. Dan yang terakhir 8, sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 volt atau bukan listrik. Kriteria fakir miskin yang terbaru ini, inilah yang akan kita lakukan verifikasi di lapangan untuk para pendaftar DTKS yang tadi sudah disebutkan Ibu Kepala Dinas Sosial. Nah, ada variabel khas daerah, keputusan gubernur nomor 1250 tahun 2020 yang memang sudah kita pergunakan ketika kita melakukan pendaftaran aktif di tahun 2022. Yang pertama, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah memahami bahwa tidak terdapat anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, Polri, atau anggota DPR, DPRD. Yang kedua, tidak memiliki mobil. Yang ketiga, tidak memiliki tanah dan atau bangunan dengan NGOP di atas 1M. Yang keempat, tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek paling sedikit 19 liter. Dan kelima, tidak miskin berdasarkan penilaian masyarakat setempat. Ini juga adalah variabel khas daerah yang akan kita pergunakan sebagai alat kita melakukan pendaftaran DTKS pasif di masyarakat. Berikutnya lagi, saya akan sampaikan di sini proses bisnis pendaftaran DTKS, baik yang aktif maupun yang pasif. Yang kita tahu, untuk pendaftaran aktif seperti tadi Ibu Kepala Dinas sampaikan, tahun ini kita tidak membuka pendaftaran aktif, namun saya akan sampaikan apa yang menjadi perbedaan di dalam proses bisnis pendaftaran aktif. Yang untuk pendaftaran aktif tentunya warga masyarakat secara mandiri melakukan pendaftaran pada dtks.jakarta.go.id. Ini kita buka biasanya tahun lalu ini 20 hari. Nah, setelah itu ada pengolahan data 2 hari, pemadanan data dukcapil dan juga Bapenda ini dilakukan secara manual pada saat itu ya. Itu 10 hari ada pengolahan data, setelah itu ada prelis data dan muskel. Inilah perbedaan antara pelaksanaan pendaftaran aktif dan pasif, di mana pendaftaran aktif ada kegiatan musyawarah kelurahan selama kurun waktu 10 hari, dan ketika itu ada instrumen kelayakan, dan apabila layak lolos, setelah lolos kita olah datanya, setelah datanya sudah final kita input dalam NG. Penginputan ini adalah 15 hari, yang memang ini ketentuan dari Kementerian Sosial dari mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya. Ini adalah pendaftaran aktif. Itu kota, kabupaten melalui surat wali kota dan juga surat bupati. Dan bulan selanjutnya ada penetapan dari Kementerian Sosial. Karena memang DTKS ini ditetapkan setiap bulannya oleh Menteri Sosial. Dan ini kita akan sampaikan bagaimana pelaksanaan proses bisnis di dalam pendaftaran pasif. Nah, karena tadi juga disampaikan Bu Kadis, datanya yang memang ada dari B3KE, dari data stunting, kita lakukan pemadanan dengan Dukcapil. Nah, untuk pemadanan Dukcapil, kita lakukan hanya 1 hari, karena memang data itu sudah terintegrasi sistem web service-nya Kemendagri Pusat dengan sistem dtks.jakarta.go.id. Nah, setelah itu ada pengolahan data 1 hari, berikutnya lagi input data hasil dari padanan tadi ke dalam sistem yang juga sudah Pusdatin Kesos bangun, yaitu sistem verbal bansos.jakarta.go.id. Berikutnya kita lakukan sosialisasi dan juga verifikasi di lapangan. Berikutnya lagi verifikasi di lapangan ini adalah dilakukan untuk tahap pertama ini 10 hari, yang kita hitung per harinya pendaftar itu ada 3.750 data yang dilakukan verifikasi. Validasi melalui nanti ada berita acara lurah dan tanda tangan RT dengan stempel RT masing-masing. Ketika lolos, diolah datanya, diinput 6NG, dan pelaksanaan penginputan ini juga 15 ya. Tes. Nah, ini hostnya coba dibuka deh untuk yang Pusdatin. Oke, sudah.
Enggak, saya nggak diperkenankan masuk. Ini udah masuk, berarti tutup. Oke. Mohon maaf, ini ada jaringan yang kurang baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pelaksanaan penginputan untuk pendaftaran pasif sama dengan pendaftaran aktif tetap 15 hari dan kita akan rencanakan nanti di tanggal 1 Agustus sampai tanggal 15 Agustus. Ini adalah penginputan ke dalam 6NG untuk tahap verifikasi yang pertama. Sama dengan pendaftaran yang aktif, ada pengesahan tingkat kota kabupaten, selanjutnya adalah penetapan DTKS oleh Menteri Sosial di bulan berikutnya. Berikutnya lagi, terkait data pendaftaran pasif DTKS, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Kadis. Datanya ini adalah data P3KE yang tentunya ini adalah non-DTKS. Yang kedua adalah penerima program KJP Plus dan KJMU tahap 1 tahun 2003. Dan ketiga data stunting keluarga miskin. Ini datanya untuk jumlah dari P3KE 57.827, yang untuk KJP KJMU 89.398 karena ini berbasis individu. Nah, ini stunting 17.121. Bisa tidak? Masuk? Tetap masuk ya? Oke. Berikutnya lagi saya akan sampaikan proses kita memperoleh data padanan. Ini sebenarnya data yang ada sudah kita lakukan padanan dengan DPP APP dan juga dari Dinas Kominfotik. Dalam hal ini adalah Jakarta Smart City. Bahwa dari data yang ada untuk KJP KJMU ini 89.398 yang merupakan hasil muskel dalam kategori layak. Ini datanya untuk P3KE 57.830 setelah dipadankan dengan JSC dari semua anggota keluarga yang ada di dalam keluarga, ternyata untuk KJP KJMU ini ada 298.823 keluarga. Untuk P3KE hanya beda selisih sedikit, itu hanya 60.603. Dan ternyata ada juga irisan pendaftar DTKS tahap ketiga yang memang ada di dalam data P3KE dan data KJMU ada 49.702. Yang memang pendaftaran DTKS tahap ketiga di bulan Agustus 2022 yang lalu, saat ini memang belum dilakukan verifikasi karena kebijakan dari Kementerian Sosial untuk foto rumah dan foto KTP. Berikutnya. Sudah lanjut? Yang lagi, ini aja deh. Ya apa-apa. Oke, lanjut lagi. Mohon maaf ini sepertinya ada jaringan yang memang kurang baik. Berikutnya. Tugas organisasi perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian, izin dalam hal pelaksanaan pendaftaran DTKS ini, kami dari Dinas Sosial sudah memproses permohonan fasilitasi kepada Biro Kesejahteraan Sosial untuk dibuatkan instruksi sekretaris daerah dalam pelaksanaan pendaftaran, karena memang pendaftaran DTKS ini akan kita lakukan sebanyak 3 tahap, mengingat datanya ratusan ribu, dan ini diperlukan waktu untuk penginputannya juga bertahap, karena penginputan tahap 1 di 1 Agustus sampai 15 Agustus, ini juga pelaksanaan verifikasinya juga terbatas, hanya dilakukan 10 hari, sehingga kami di sini membuat instruksi Sekda untuk permohonan dukungan dari perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan pendaftaran DTKS. Yang pertama adalah inspektur, Bapak Inspektur di sini kami berharap dapat melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan pendaftaran DTKS bagi warga miskin yang bersumber dari data P3KE, KJP Plus, dan KJMU tahap 1 dan stunting 2023. Tentunya yang kedua untuk Dinas Sosial, memberi Pusdatin Kesos untuk melaksanakan pemadanan data dengan data kependudukan dan data kepemilikan aset serta pajak, memerintahkan Pusdatin untuk melaksanakan sosialisasi yang saat ini kita lakukan bersama perangkat daerah terkait dan juga para Pendamsos DKI Jakarta. Selain itu juga melaksanakan verifikasi dan validasi, memerintahkan kepada para kepala suku dinas dalam pemantauan pelaksanaan verifikasi dan validasi data pendaftar DTKS. Berikutnya lagi memerintahkan Pusdatin Kesos untuk melaksanakan penginputan hasil verbal oleh petugas Pendamsos ke dalam 6NG, dan berikutnya menyampaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Berikutnya lagi adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penduduk, membantu melengkapi data P3KE, KJP Plus, KJMU, dan stunting tahun 2023. Ini aja dibuka. Oke, berikutnya lagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyiapkan integrasi sistem web service, memfasilitasi pemberian hak akses data kependudukan, dan juga untuk yang SKPD yang lain.
Lanjut. Berikutnya, ya ada Dinas Pendidikan, karena memang di sini ada data KJP KJMU, menyampaikan data KJP KJMU, melakukan pendampingan. Kami berharap di lapangan para Kasatpol Pendidikan Kecamatan dapat melakukan pendampingan pelaksanaan verbal data KJP KJMU. Berikutnya lagi Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa ini? Tapi suara terdengar tidak? Oh, masih terdengar. Oke. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis dari yang tadi sudah disampaikan tugas SKPD terkait untuk Dinas Pendidikan. Kami mohon pendampingan ketika para petugas pendamsos di lapangan melakukan verifikasi karena ini adalah menyangkut data KJP KJMU, mohon dapat didampingi para Kasatpol Pendidikan. Berikutnya lagi adalah PLT Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan data stunting yang layak didaftarkan di TKS. Ada PLT Kepala Dinas Kominfotik yang pertama memfasilitasi infrastruktur dan melakukan pendampingan terhadap pemanfaatan sistem verbal bansos.jakarta.go.id yang menjadi alat verbal dalam pendaftar DTKS, melakukan penyebarluasan informasi pelaksanaan pendaftaran DTKS karena ini akan kita lakukan sosialisasi publikasi, mohon dapat didukung pada media-media sosial yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikutnya lagi memastikan kelancaran sistem dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi data P3KE, KJP, KJMU, dan juga stunting. Terakhir, mengintegrasikan data hasil pendaftaran DTKS yang memang nanti akan kita sampaikan kepada Kominfotik ke dalam dashboard kemiskinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk Kepala Bapeda, diharapkan di sini menyampaikan data P3KI, alhamdulillah datanya sudah kita padankan semuanya. Kepala Badan Pendapatan Daerah, pemadanan data P3KI, KJP plus dan juga stunting dengan data kepemilikan aset pajak. Wali Kota Bupati mengkoordinasikan para camat dan para lurah dalam pelaksanaan verbal data pendaftar DTKS, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi validasi, melakukan yang melakukan mana ya? Wali Kota. Oke, berikutnya lagi Biro Pemerintahan mengkoordinasikan para wali kota, bupati, mendukung pelaksanaan monitoring, Biro Kesos. Nah, ini karena kebetulan kita sedang menyusun Insekda, mohon dapat memfasilitasi mengkoordinasikan kebijakan Insekda dalam pelaksanaan pendaftaran DTKS. Para kepala fasilitas dinas mengkoordinasikan para satgas sosial kecamatan dan pelaksanaan pendaftaran, melakukan monitoring, evaluasi, dan juga mengkoordinasikan fasilitasi surat pengesahan dari wali kota atau bupati. Kepala UKT juga Kabupaten Kepulauan Seribu melakukan koordinasi dengan bupati untuk memfasilitasi pelaksanaan pendaftaran DTKS, melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan pendaftaran DTKS, mengkoordinasikan fasilitasi surat pengesahan dari bupati mengenai hasil verbal. Berikutnya lagi, para camat mengkoordinasikan lurah dalam pelaksanaan pendaftaran DTKS, membantu fasilitasi pelaksanaan pendaftaran DTKS. Ketiga, melakukan monitoring dan juga untuk para lurah memfasilitasi para sarana dan sarana pelaksanaan pendaftaran DTKS dan melaksanakan monitoring pendaftaran DTKS. Berikutnya lagi, timeline dalam pelaksanaan pendaftaran pasif ini kami sampaikan. Yang pertama tentunya sosialisasi di hari ini 14 Juli 2023. Berikutnya adalah pemadanan data web service Dukcapil dengan dtks.jakarta.go.id, dilanjutkan pengolahan data tahap 1 pada sistem verbal bansos di tanggal 15 sampai dengan 18 Juli. Berikutnya lagi surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Sosial kepada Lurah di tanggal 18 Juli 2003. Pelaksanaan verbal untuk pendaftar tahap 1 ini dilakukan di tanggal 20 Juli sampai dengan 30 Juli yang akan datang. Selanjutnya pengolahan data hasil verbal tahap 1 di tanggal 31 Juli. Ada penginputan tahap 1 hasil verbal pada 6NG karena memang ini waktunya sangat singkat dari tanggal 1 sampai 15 Agustus. Tentunya hasil verbal ini diperkirakan di tahap 1 hanya sebanyak 50.000. Seperti itu. Pengolahan data tahap 2 pada sistem verbal bansos tanggal 16 Agustus, verifikasi dan validasi tahap kedua 18 Agustus sampai 29 September. Berikutnya pengolahan data hasil verbal tahap 2 tanggal 30 September. Penginputan data tahap 2 1 sampai 15 Oktober. Pengolahan data tahap 3 16 Oktober. Verifikasi lagi tahap 3 di 17 sampai 30 Oktober. Pengolahan hasil data verifikasi 31 Oktober dan penginputan di tahap ketiga 1 sampai 15 November. Berikutnya lanjut. Nah, ini adalah kelengkapan data pendaftar dari DTKS. Ini adalah data awal yang sudah kita miliki, yang sudah kita lakukan padanan.
Berikutnya pengolahan data dari data hasil padanan Dukcapil dan Bapenda. Verifikasi dan validasi kita menggunakan sistem verbal bansos, ada smartphone yang dipergunakan oleh para pendamsos dan juga laptop jaringan internet seperti itu. Alat verifikasi dan validasi pendaftaran DTKS yang sudah saya sampaikan, kita menggunakan sistem verbalbansos.jakarta.go.id yang akan dilakukan oleh para pendamsos melalui handphone yang masing-masing. Nanti akan dilengkapi pengisian variabel khas daerah dan SK Menteri Sosial 262/2022, serta ada upload foto KTP dan foto rumah untuk semua yang akan dilakukan verifikasi. Berikutnya lagi berita acara lurah dan juga ada prelis data. Nah, ini adalah sekilas screenshot dari sistem verbalbansos.jakarta.go.id yang memang sudah dibangun Pusdatin Kesos. Berikutnya lagi ada berita acara lurah yang memang ini adalah rekapitulasi data hasil verifikasi validasi yang dilakukan oleh para pendamsos di lapangan. Di situ ada kriteria variabel khas daerah yang memang nanti dikatakan layak ada berapa jiwa. Jadi hitungannya adalah berbasis jiwa. Ada juga keputusan Menteri Sosial 262 yang menjadi variabel yang harus ditulis berapa jumlah yang memang layak seperti itu. Dan dilampirkan di sini ada nama, jabatan, dan juga tanda tangan dari pengurus RT di kelurahan yang bersangkutan. Pada kesempatan ini sesuai arahan pimpinan, kita tidak menggunakan SPTJM karena bukan bentuk bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat, hanya melaksanakan pendaftaran pasif DTKS. Jadi yang menjadi dokumen penting untuk berita acara lurah ini hanya dilampirkan dari nama, jabatan RT masing-masing dan tanda tangan serta stempel RT seperti itu. Berikutnya lagi, ini adalah prelis data yang ada di dalam sistem. Lanjut lagi. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam sosialisasi pendaftaran DTKS bagi data P3KE, data KJP plus KJMU, serta data stunting. Selanjutnya kita akan buka diskusi tanya jawab. Dipersilakan kepada perangkat daerah terkait dan juga para unsur Sudin dan juga para satpol sosial, baik satpol sosial kecamatan untuk bidang sosial dan juga pendidikan serta para pendamsos. Izin buka diri, saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.